Bab 4124, Bertemu Teman Lama. Bai Qian melihat sapu tangan berlumuran darah di tangannya dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apa hubungan antara lelaki tua berambut putih dan Nenek Zhen. Setelah ragu-ragu, Bai Qian masuk sambil memegang sapu tangan. Huo Feng dan Ji Yun saling memandang dan mengikuti mereka ke dalam ruangan. Mereka sangat penasaran, jadi mereka juga ingin mendengarkan gosip semacam ini. Nenek Zhen, ini yang diberikan orang tua itu padamu. Bai Qian menyerahkan sapu tangan itu kepada Nenek Zhen. Nenek Zhen memandangi sapu tangan itu, jelas tertegun sejenak, dan akhirnya mengambilnya dengan tangan gemetar. Nenek Zhen, apa hubunganmu dengan lelaki tua itu? Bai Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek Zhen tidak berbicara, tapi melihat sapu tangan di tangannya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, keluar, jangan tanya lagi. Jelas sekali Nenek Zhen tidak mau bicara, dan dia tidak ingin meninggalkan ruangan, mungkin karena dia takut melihat cinta itu. Kedua orang tersebut pasti pernah menjalin hubungan sebelumnya, namun kemudian mereka berpisah karena alasan yang tidak diketahui. Nenek Zhen meninggalkan wilayah barat dengan putus asa dan akhirnya tiba di kota Huhuang. Bai Qian melihat Nenek Zhen tidak mau bicara, jadi dia tidak berani bertanya lagi dan pergi bersama Ji Yun dan Huo Feng. Nenek Zhen memegang sapu tangan dan diam-diam menitikkan air mata. Saat ini, Dev, setelah menerima pesan dari Ji Yun, mulai mencari persatuan ahli pengobatan di wilayah tengah. Setelah mengetahui lokasi asosiasi apoteker Zhongyu, Dev pergi ke sana tanpa henti. Klub Master Kedokteran Wilayah Tengah terletak di kota kecil. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan. Biasanya, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Namun, karena konferensi apoteker kota Yonggel kali ini, banyak apoteker yang pergi ke sini, bersiap untuk menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke kota Yonggel. Ketika Dev tiba di sini, kota ini sudah penuh sesak dan tidak ada tempat tinggal. Banyak apoteker berada di kaki pegunungan sekitarnya, mencari tempat tinggal. Dan di tengah-tengah kota, sebuah bangunan besar dan menjulang tinggi adalah tempat asosiasi apoteker wilayah tengah berada. Gedung asosiasi apoteker Zhongyu megah, dengan ketinggian yang berbeda-beda dan sangat heroik. Hal ini juga menunjukkan bahwa profesi apoteker memang kaya raya. Baik itu dunia sekuler atau dunia para dewa dan manusia saat ini, mereka yang berhubungan dengan pengobatan akan menghasilkan banyak uang. Tidak ada rumah sakit di dunia sekuler yang dibangun dengan megah. Ini adalah bisnis yang paling menguntungkan. Di kota kecil, apoteker terus-menerus lewat dalam kelompok, banyak di antaranya mengenakan seragam apoteker baru. Dev, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, melihat ke pertemuan apoteker di depannya dan berencana untuk masuk dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh susunan teleportasi. Tetapi ketika Dev hendak masuk ke asosiasi farmasi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Tuan Dev, apakah ini Tuan Dev? Seseorang bertanya pada Dev. Dev sedikit mengernyit, dia tidak menyangka di kota sekecil itu, akan ada orang yang mengenalnya. Ketika Dev berbalik dan melihat ke atas, dia tercengang. Ni Heng. Dev memandang orang yang memanggilnya di depannya dan tidak dapat mempercayainya. Lawannya ternyata adalah Ni Heng dari Sekte Kuali Giok. Tuan Dev, ini benar-benar Anda. Saya pikir saya salah. Ni Heng bergegas mendekat dan memeluk Dev dengan gembira. Masih ada air mata kegembiraan di mataku. Ni Heng, kamu tidak berada di Sekte Kuali Giok, mengapa kamu ada di sini? Di mana Ruyan? Dev bertanya. Saya menemani wanita tertua untuk menghadiri konferensi apoteker di kota Yonggel. Sekarang wanita tertua tinggal di sebuah penginapan tidak jauh dari sana. Saya menemani wanita tertua untuk menghadiri konferensi apoteker di kota Yonggel. Sekarang wanita tertua tinggal di sebuah penginapan tidak jauh dari sana. Saya akan mengantarmu ke sana. Kamu telah pergi selama berhari-hari, dan wanita tertua memikirkanmu setiap hari. Ni Heng menarik Dev dan menuju penginapan. Dev sebenarnya merindukan Liu Ruyan dan yang lainnya, tetapi hal-hal terus terjadi, dan Dev tidak punya kesempatan untuk kembali ke wilayah utara untuk melihat mereka. Ketika Ni Heng menyeret Dev ke penginapan dan memasuki kamar Liu Ruyan. Bab 4125, diam lebih baik daripada suara saat ini. Ni Heng, pernahkah kamu bertanya kapan susunan teleportasi akan diperbaiki? Mendengar suara di pintu, Liu Ruyan tidak menoleh ke belakang, tapi bertanya dengan ringan. Nona, saya tidak bertanya. Kata Ni Heng. Kenapa kamu tidak bertanya? Mungkinkah jika kita tidak dapat memperbaiki susunan teleportasi, apakah kita menunggu di sini sepanjang waktu? Kapan kamu menjadi begitu tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu? Liu Ruyan tampak sedikit marah dan berbicara dengan nada yang lebih berat. Nona, saya bertemu seorang kenalan di jalan, jadi saya tidak bertanya. Kata Ni Heng. Kenalan? Liu Ruyan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kapan kamu punya kenalan di wilayah tengah? Nona, kamu juga kenal kenalan ini. Ni Heng tersenyum tipis dan berkata.
Aku juga kenal dia. Siapa itu? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak pernah menoleh ke belakang. Ini aku. Dev berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Dev, Liu Ruyan tertegun, dan kemudian tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia berbalik dengan keras, dan ketika sosok Dev muncul di depan matanya, air mata Liu Ruyan tidak bisa berhenti mengalir seperti muara sungai yang penuh dengan tanggul. Dev melangkah maju dan dengan lembut memeluk Liu Ruyan. Liu Ruyan bersandar di lengan Dev dan terus menangis, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melihat ini, Nihang tersenyum sedikit, diam-diam mundur, dan menutup pintu. Dev membelai rambut Liu Ruyan dan menghiburnya dalam diam. Lalu dia mengambil Liu Ruyan dan membaringkannya di tempat tidur. Liu Ruyan memandang Dev dan wajahnya memerah. Lebih dari 1 jam kemudian, Dev dan Liu Ruyan melihat keluar jendela, dengan ekspresi kepuasan dan kebahagiaan di wajah mereka. Ruyan, kenapa kamu pergi ke Persatuan Master Kedokteran di wilayah tengah untuk menaiki susunan teleportasi? Dev sangat penasaran mengapa Liu Ruyan dan yang lainnya tidak pergi ke Asosiasi Apoteker di wilayah utara. Ji Yun berkata bahwa setiap asosiasi apoteker regional memiliki susunan teleportasi yang dapat berteleportasi ke kota Yongle. Wilayah utara tandus dan tidak banyak apoteker. Meskipun ada asosiasi apoteker, mereka tidak mampu membiayai pemeliharaan dan aktivasi susunan teleportasi. Mengaktifkan susunan teleportasi membutuhkan sumber daya batu spiritual dalam jumlah besar. Persatuan Master Kedokteran di wilayah utara tidak mampu membelinya. Hanya ada segelintir orang dari seluruh wilayah utara yang datang untuk menghadiri konferensi Master Kedokteran. Jika Anda tidak mengizinkan Sekte Kuali Giok untuk berintegrasi dan bertarung secara internal, kami, Sekte Kuali Giok, tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Master Kedokteran. Liu Ruyan mengikuti Dev dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev menyadari mengapa Liu Ruyan datang ke wilayah tengah untuk menaiki susunan teleportasi. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa susunan teleportasinya rusak. Apa yang terjadi? Dev bertanya. Kami telah berada di sini selama beberapa hari. Susunan teleportasi dari Asosiasi Apoteker Wilayah Pusat telah rusak. Saya tidak tahu apakah ini karena kerusakan atau kelebihan beban. Itu belum diperbaiki dalam beberapa hari terakhir, kalau tidak akan banyak orang berkumpul di kota ini. Apoteker ini semua menunggu untuk menaiki susunan teleportasi. Liu Ruyan berkata. Baru kemudian Dev menyadari bahwa semua apoteker ini ditahan di sini. Tidak heran tempat ini penuh sesak. Apakah konferensi apoteker ini hanya sebuah tempat di mana para apoteker dari seluruh dunia dan dunia manusia saling belajar? Dev bertanya. Ya, yang penting saling belajar, memanfaatkan kelebihan orang lain dan memperbaiki kekurangan sendiri. Tetapi ada juga persaingan besar antar apoteker, yang bisa dianggap sebagai pertemanan melalui seni bela diri. Konferensi Master Kedokteran tidak seperti konferensi lain yang diadakan oleh para biksu, di mana orang dipukuli dan dibunuh di mana-mana. Persaingan antara konferensi Master Kedokteran hanya tentang membandingkan teknik alkimia dan peralatan alkimia masing-masing. Sebenarnya, ini semua adalah sumber daya yang bersaing. Bagaimanapun, apakah itu alkimia atau peralatan, banyak sumber daya yang dibutuhkan. Liu Ruyan berkata. Tentu saja Dev tahu bahwa persaingan antara apoteker hanyalah persaingan keterampilan alkimia, dan tidak akan ada pertumpahan darah. Nona, izinkan saya datang untuk memeriksa. Formasinya belum diperbaiki. Waktu pasti perbaikannya belum diketahui. Saat ini, kata Nihang. Bab 4126, belum diperbaiki. Nihang berada di luar pintu tetapi tidak membukanya karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Dev dan Liu Ruyan di dalam ruangan. Mendengar kedatangan Nihang, Liu Ruyan berdiri dan membuka pintu. Dev juga berdiri. Nihang meliriknya, lalu tersenyum penuh arti pada Dev. Sebagai seorang pria, Dev pasti tahu apa yang diwakili oleh senyuman Nihang. Ayo pergi, aku akan melihat apa yang terjadi dengan formasi itu. Jika kita terus menunda seperti ini, aku tidak tahu apakah kita bisa mencapai kota Yongle di tahun monyet dan bulan-bulan kuda. Dev akan memeriksanya. Jika memungkinkan, dia dapat membantu memperbaiki susunan teleportasi. Dev, aku tidak pernah bertanya padamu. Apakah kamu akan pergi ke kota Yongle ketika kamu tiba-tiba datang ke sini? Apakah kamu juga akan menghadiri konferensi Master Kedokteran? Liu Ruyan tidak pernah bertanya kepada Dev mengapa dia muncul di sini. Saya tidak menghadiri konferensi Master Kedokteran dan pergi ke wilayah barat untuk mencari teman. Saya punya beberapa teman di kota Yongle. Kata Dev. Laki-laki atau perempuan, Liu Ruyan menatap Dev dan bertanya dengan kewaspadaan di matanya. Baik pria maupun wanita, Dev hanya bisa berkata jujur. Mendengar Dev mengatakan ini, Liu Ruyan menghela nafas pelan, lalu tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Dev hanyalah seekor naga dan tidak pernah berasal dari langit tertentu. Oleh karena itu, tidak realistis bagi Liu Ruyan untuk mempertahankan Dev di sisinya.
Tapi selama Dev menyimpannya di dalam hatinya, dia tidak mengharapkan apa-apa lagi. Ayo pergi, aku akan menemanimu jalan-jalan. Liu Ruyan berkata. Dev mengikuti Liu Ruyan keluar dari penginapan, dengan Niheng mengikuti dari kejauhan, dan kemudian sampai ke alun-alun besar di dalam asosiasi master kedokteran. Di tengah alun-alun, cahaya spiritual berkedip-kedip, dan ada pola kuno di tanah, membuatnya tampak seperti formasi besar. Dan di sekitar formasi, lebih dari selusin biksu berjaga untuk melindungi mereka, mencegah orang lain mendekat dengan santai. Ada banyak apoteker di sekitar formasi. Semua apoteker ini memiliki ekspresi yang jelas, yaitu mereka cemas. Jelas sekali para apoteker ini telah terdampar di sini selama beberapa hari. Jika susunan teleportasi tidak dapat diperbaiki dengan baik, maka mereka mungkin tidak dapat menghadiri konferensi apoteker. Setelah datang jauh-jauh ke sini, saya ingin berteleportasi ke kota Yonggel, tetapi sekarang susunan teleportasinya rusak. Di tengah formasi teleportasi, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu dengan keringat di dahinya terus-menerus mencari pola formasi di tanah. Di sisi barat susunan teleportasi, ada beberapa orang yang mengenakan jubah kuning cerah, dan masing-masing dari mereka memiliki tanda apoteker yang tergantung di pinggang mereka. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah anggota asosiasi apoteker, dan posisi mereka sepertinya cukup rendah. Segera, ketika pria parubaya berjubah abu-abu meninggalkan susunan teleportasi mulai memancarkan cahaya, dan pola susunan misterius perlahan naik ke langit dan terus beredar. Kemudian luka dalam formasi terjalin menjadi fluktuasi ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, pria parubaya berjubah abu-abu menghela nafas lega. Ketika pejabat senior asosiasi apoteker melihat ini, mereka akhirnya tersenyum. Semuanya, aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Sekarang susunan teleportasi telah diperbaiki, kalian dapat berteleportasi di bawah. Namun, karena susunan teleportasi baru saja diperbaiki, jumlah teleportasi pada satu waktu perlu bertambah dibatasi. Hanya 50 orang yang dapat diteleportasi kali ini, jadi orang-orang yang awalnya mengantri di sini sekarang dapat menaiki susunan teleportasi dengan plat nomor mereka. Seorang anggota senior asosiasi apoteker memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, begitu mereka mendengar bahwa penyakit itu dapat menular, banyak apoteker menjadi bahagia. Niheng berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka ini akan diperbaiki. Nona, kita berada di antara tempat di depan. Sekarang kita bisa pergi ke susunan teleportasi. Liu Ruyan mengangguk, menatap Dev dan berkata, ayo pergi, ikuti aku, katakan saja kita bersama dan berteleportasi bersama. Dev melihat susunan teleportasi yang bersinar, menghentikan Liu Ruyan dan Niheng dan berkata, jangan pergi, susunan teleportasi belum sepenuhnya diperbaiki, dan teleportasi pasti akan gagal kali ini. Bersambung.